Asik, asik. Ada kakek di sini. Tolong dong, Kak, ceritakan tentang dakwah Nabi Muhammad ya. Kamu ini lucu sekali, cucuku. Kakek akan bercerita tentang misi dakwah Nabi Muhammad di Mekah ya. Sini duduk di sebelah kakek. Siap, Kak. Jadi, bagaimana ceritanya, Kak? Beberapa tahun menjelang diangkatnya Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, Rasulullah mengalami kegelisahan. Kegelisahan Rasulullah disebabkan oleh kondisi masyarakat Mekah yang jatuh dalam kondisi yang terburuk, yaitu memasuki zaman kebodohan atau jahiliyah. Apakah maksudnya tidak pandai matematika, Kak? Bukan seperti itu. Mereka kehilangan sisi kemanusiaan mereka, suka mengubur anak perempuan hidup-hidup, menyakiti istri-istri mereka, memperlakukan dengan buruk kedua orang tua mereka, dan lain sebagainya, termasuk menyembah berhala. Apa yang dilakukan Rasulullah untuk mengatasi kegelisahannya, Kak? Rasulullah melakukan uzlah atau menyendiri di Gua Hira. Beberapa riwayat mengatakan Rasulullah di Gua Hira selama 3 tahun. Setiap kali bekal beliau habis, beliau akan pulang ke rumah, menyiapkan perbekalan, dan kembali melakukan uzlah ke Gua Hira. Hingga pada suatu hari tanggal 17 Ramadan, beliau mendapatkan wahyu pertama. Beberapa sejarawan mengatakan tanggal tersebut bertepatan dengan tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi. Memangnya wahyu pertama yang diterima Rasulullah itu apa, Kak? Wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan turunnya wahyu pertama tersebut diperingati sebagai hari nuzulul Quran, yakni tanggal 17 Ramadan. Apakah Rasulullah merasa gembira diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Kak? Justru sebaliknya, Rasulullah merasa takut terhadap apa yang terjadi kepada dirinya. Rasulullah merasa kedinginan, ketakutan, dan memilih keluar dari Gua Hira. Nabi Muhammad sangat terkejut ketika ada di luar Gua Hira karena Jibril menampakkan wujud yang sebenarnya. Wajahnya menutupi seluas langit memandang. Oh, besar sekali, Kak. Rasulullah lalu pulang dan menemui Khadijah dan meminta Khadijah untuk menyelimuti beliau. Dan Khadijah dengan lemah lembut menyelimuti Rasulullah hingga beliau menjadi tenang. Selain itu, Sayyidah Khadijah juga menemui sepupu beliau, seorang penganut Nasrani yang taat yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah berkata bahwa sosok yang menemui Rasulullah adalah Namus atau Jibril yang juga pernah menjumpai Nabi Musa. Waraqah berkata kepada Sayyidah Khadijah bahwa Muhammad hari itu telah diutus menjadi seorang nabi dan rasul dan kelak akan diusir dari kota Mekah. Kalau wahyu yang pertama itu surat Al-Alaq 1 sampai 5, lalu wahyu yang kedua turun itu apa, Kak? Pertanyaan yang bagus.
Wahyu kedua yang turun adalah surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 7 anakku. Itu menurut sebagian besar pendapat para sejarawan. Berarti dakwah Rasulullah langsung diterima dong, Kak. Tidak semudah itu. Awalnya Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mengajak keluarga beliau untuk memeluk Islam. Dalam dakwah sembunyi-sembunyi beliau berdakwah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Apakah ada yang memeluk Islam, Kak? Tentu saja ada yang memeluk Islam. Mereka adalah kalangan orang-orang yang pertama memeluk Islam atau disebut juga As-Sabiqun Al-Awwalun. Siapa saja mereka, Kak? Dari kalangan pria dewasa ialah Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan wanita dewasa adalah Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah. Kemudian dari kalangan anak-anak ialah Ali bin Abi Thalib. Dan dari kalangan budak adalah Zaid bin Harithah. Luar biasa ya, Kak, perjuangan Nabi Muhammad. Saya menjadi kagum kepada beliau. Tentu saja kita harus mengenal, mengagumi, mencintai, serta meneladani Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih ya, Kak, atas ceritanya. Sekarang saya mau melanjutkan sekolah dulu, Kak. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum, Kakak. Waalaikumsalam. Hati-hati ya di jalan. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk menekan like dan subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.